Udara dini hari di pinggiran kota itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin tipis berembus melewati sela-sela jendela kayu yang mulai lapuk, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Namun, di dapur kecil rumah warisan almarhum Ayah Hani, kehangatan tetap setia menyala. Api kompor menyemburkan cahaya kebiruan, menerangi wajah Hani yang tampak serius namun tenang. Suara minyak mendesis saat irisan cabai merah dan bawang putih bertemu wajan menjadi semacam musik pembuta bagi Ramadan mereka. Dinding dapur yang dihiasi jam budar tua berdetak pelan, menunjukkan pukul 3:17. Waktu sahur masih cukup panjang, tapi Hani selalu memilih bangun lebih awal. Ia ingin memastikan segalanya siap tanpa tergesa. Dika duduk di kursi kayu dekat meja makan. Kaos oblong abu-abu yang ia kenakan sudah memudar warnanya, namun bersih dan rapi. Rambutnya sedikit acak, wajahnya masih menyisakan kantuk, tetapi matanya hangat memandang istrinya. Aroma baladonya sampai ke ruang tamu, Han, katanya sambil tersenyum tipis. Hani menoleh, tersenyum kecil. Biar semangat puasanya, Mas, katanya pedas bisa bikin lebih tahan lapar. Dika terkekeh pelan. Kalau begitu, aku minta tambah sambalnya. Di atas meja, 2 piring telah tertata. Telur balado merah menyala, sayur bening bayam dengan jagung muda, serta sepiring kecil tempe goreng. Sederhana, tidak ada daging mahal, tidak ada hidangan mewah seperti yang sering mereka lihat di iklan televisi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Setiap Ramadan, Dika selalu merasa rumah ini menjadi lebih hidup. Meskipun cat ruang tamu mulai mengelupas dan plafon di sudut ruang sedikit retak, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Setelah sahur, mereka biasanya sholat subuh berjamaah di ruang tengah, lalu duduk berdampingan membaca Al-Quran hingga matahari mulai naik. Mas, ujar Hani sambil meletakkan piring di hadapan suaminya. Hari ini jangan pulang terlalu malam ya, kata radio tadi sore nanti hujannya deras. Iya sayang, bengkel juga tidak terlalu ramai, paling hanya servis laptop Pak Junaidi sebelum lebaran. Kasihan kalau tidak selesai. Hani mengangguk. Ia duduk berhadapan dengan Dika. Untuk sesaat, hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Ramadan selalu menjadi bulan refleksi bagi Dika. Ia bukan pria sempurna. Penghasilannya sebagai teknisi komputer lepas tidak menentu. Kadang sehari bisa dapat 3 pelanggan, kadang seminggu sepi. Tetapi ia selalu percaya satu hal. Rizki bukan soal besar kecilnya angka, melainkan keberkahannya. Setelah sahur dan sholat subuh, mereka duduk bersandar di dinding ruang tengah. Hani membuka mushafnya. Cahaya lampu neon yang redup membuat bayangan mereka jatuh panjang di lantai. Dika membaca dengan suara pelan, tartil. Hani mengikuti. Sesekali ia memperbaiki tajwid Dika dengan lembut. Mereka menargetkan khatam sebelum malam takbiran. Itu tradisi kecil yang selalu mereka jaga sejak menikah 3 tahun lalu. Namun pagi itu, saat Dika membaca ayat tentang kesabaran dan ujian, Hani justru terlihat melamun. Matanya tidak lagi fokus pada huruf-huruf hijaiyah di hadapannya. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Rutinitas pagi mereka berlangsung seperti biasa. Dika memanaskan motor tuanya, motor bebek keluaran lama yang knalpotnya terkadang batu kecil saat dinyalakan. Hani keluar dengan seragam kantornya yang rapi, kemeja putih dan rok hitam selutut, rambutnya disanggul sederhana. Ia duduk di belakang Dika, memeluk pinggang suaminya. Dulu pelukan itu terasa hangat dan penuh ketergantungan, namun belakangan ada jeda tipis yang tak terlihat, seperti ruang kosong yang mulai tumbuh di antara mereka. Di jalan, beberapa mobil mewah melintas, kaca gelap, bodi mengkilap. Hani tanpa sadar memperhatikan salah satunya lebih lama. Sesampainya di kantor dinas, Dika menurunkan Hani tepat di depan gerbang. Beberapa rekan kerja Hani sudah berdiri di sana. Mereka bercakap-cakap sambil tertawa. "Terima kasih, Mas," kata Hani cepat lalu turun. Dika tersenyum. Semangat puasanya. Namun Hani hanya mengangguk dan segera berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Dika sempat merasa ada yang berbeda, tapi ia mengusir pikiran itu. Mungkin Hani hanya lelah. Siang hari di bengkel kecilnya, Dika bekerja dengan tekun. Ruko itu sederhana, hanya satu ruangan dengan rak-rak berisi motherboard bekas, kabel, dan layar laptop. Poster kecil bertuliskan jujur dan amanah tertempel di dinding. Menjelang waktu zuhur, ia menutup toko sebentar untuk sholat di musola kecil dekat pasar. Di sana ia bertemu beberapa pedagang yang juga rutin berjamaah. "Ramadan kali ini sepi ya, Dik," ujar Pak Rahmat penjual sembako.
Rizky sudah ada yang atur, Pak, jawab Dika ringan. Namun jauh di dalam hati ia juga menyadari pemasukan bulan ini tidak banyak. Tabungan untuk lebaran sangat tipis. Ia berniat membeli mukena baru untuk Hani, karena mukena istrinya sudah agak kusam, tapi uangnya belum cukup. Ia teringat ucapan Hani beberapa malam lalu. Mas, apakah kita akan selamanya begini? Pertanyaan itu terus terngiang. Siang hari menjelang berbuka, Dika pulang lebih cepat. Ia membeli kolak pisang dan es buah dari pedagang langganan. Di rumah, Hani sudah lebih dulu tiba. Ia duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Aku beli kolak kesukaanmu, kata Dika ceria. Hani menoleh sekilas. Jawaban itu pendek, terlalu pendek. Saat azan maghrib berkumandang, mereka berbuka bersama. Namun suasananya berbeda. Biasanya mereka saling bercanda tentang siapa yang paling kuat menahan haus. Kini hanya keheningan yang duduk di antara mereka. Setelah tarawih di masjid dekat rumah, Hani kembali terlihat gelisah. Ia menutup Al-Qur'annya sebelum menyelesaikan 1 juz. Mas, ujar Hani pelan namun penuh beban. Apa kamu tidak pernah merasa iri? Dika mengernyit. Iri pada siapa? Teman-temanku, mereka sudah merencanakan liburan ke luar negeri setelah lebaran. Ada yang mau ke Turki, ada yang ke Jepang. Tas mereka bermerek, sepatu mereka mahal. Sedangkan aku, untuk beli mukena baru saja harus mikir 2 kali. Dika terdiam. Ia tahu pembicaraan ini akan datang lagi. Hani, katanya lembut. Ramadan bukan tentang apa yang kita pakai atau kemana kita pergi. Ini tentang membersihkan hati. Aku tahu, cepat Hani. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku lelah bersyukur dalam kekurangan. Aku ingin lebih. Aku ingin dihargai. Kamu sudah sangat berharga bagiku. Tapi dunia tidak melihat itu. Suara Hani meninggi. Di kantor, status itu penting. Penampilan itu penting. Kamu tidak mengerti karena kamu tidak pernah berada di posisiku. Kata-kata itu menghantam Dika lebih keras dari teriakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak cukup, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai suami. Malam itu mereka tidur saling berbelakangan. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, seolah menghitung retakan kecil yang mulai membelah rumah tangga mereka. Hari-hari berikutnya perubahan itu makin terasa. Hani mulai sering membandingkan. Lihat Mas, Bu Rina dibelikan mobil baru oleh suaminya. Atasan baru kami sering mengajak meeting di restoran hotel. Malu sekali kalau aku datang dengan tas lama. Dika berusaha sabar. Ia menahan diri tidak tersinggung. Ia menambah jam kerja, menerima servis panggilan hingga malam. Ia ingin membuktikan bahwa ia juga bisa memberi lebih. Namun setiap kali ia pulang dalam keadaan lelah, Hani justru sibuk dengan ponselnya. Percakapan mereka semakin singkat. Tadarus yang dulu penuh kehusyukan kini terasa seperti formalitas. Suatu malam setelah tarawih, Dika melihat Hani berdiri lama di depan cermin. Ia mencoba beberapa gaya kerudung baru, memotret dirinya lalu menghapus fotonya. Kamu cantik tanpa semua itu, kata Dika tulus. Hani tersenyum hambar. Cantik saja tidak cukup, Mas. Kalimat itu seperti pertanda bahwa ada standar baru yang sedang ia kejar. Standar yang tidak lagi diukur dengan ketenangan hati, tetapi dengan pandangan manusia. Pertengahan Ramadan datang bersama hujan yang turun hampir setiap sore. Langit seperti enggan benar-benar cerah, menyisakan mendung yang menggantung rendah di atas kota kecil itu. Di masjid, imam mulai membaca surah-surah panjang dalam tarawih. Di rumah-rumah, aroma kue kering mulai tercium, tanda lebaran kian dekat. Namun di dalam rumah warisan itu, sesuatu berubah lebih cepat dari perputaran hari. Sore itu, Hani pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri, pipinya sedikit memerah, matanya berbinar dengan cahaya yang sudah lama tak dilihat Dika. Ia masuk dengan langkah ringan, hampir melompat kecil. Mas, panggilnya dari ruang tamu. Dika yang sedang memperbaiki laptop di meja makan mendongak. Iya Han, aku dapat promosi, seru Hani, suaranya penuh kemenangan. Dika berdiri spontan. Promosi? Iya, aku resmi jadi kepala bagian administrasi. Mulai minggu depan, surat keputusannya sudah turun tadi siang. Untuk beberapa detik, Dika hendu menatap istrinya, lalu senyum lebar mereka di wajahnya. Ia mendekat dan memeluk Hani erat. Masya Allah, Alhamdulillah, selamat sayang, aku bangga sekali. Hani tertawa kecil dalam pelukannya. Namun ada sesuatu dalam tawa itu, lebih mirip kepuasan dibandingkan rasa syukur.
Gajiku naik lumayan, Mas. Dan tunjangannya juga. Alhamdulillah, ulang Dika pelan. Ini berkah Ramadan. Hani melepaskan pelukan lebih cepat dari biasanya. Iya, berkah usaha juga. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi bagi Dika ada nada berbeda. Seolah ia ingin menegaskan bahwa keberhasilan itu murni hasil jeripayahnya sendiri. Dika ingin merayakan kabar itu dengan caranya sendiri. Ia menutup bengkel lebih cepat meski berarti kehilangan 2 pelanggan yang datang menjelang sore. Ia pergi ke pasar tradisional menyusuri lorong-lorong yang becek karena hujan. Ia membeli ayam terbaik yang mampu ia bayar. Ia menawar dengan hati-hati, menghitung uang di dompetnya yang semakin tipis. Ia juga membeli kecap manis favorit Hani dan beberapa tusuk sate untuk dibakar di halaman kecil. Di rumah, Dika menyiapkan semuanya sendiri. Ia menyalakan arang, meniupnya hingga bara merah menyala. Asap tipis mengepul bercampur dengan aroma bumbu yang meresap ke dalam daging ayam. Di sela-sela membolak-balik ayam bakar, ia membayangkan wajah Hani saat melihat kejutan kecil itu. Mungkin mereka akan tertawa lagi. Mungkin semua kegelisahan beberapa minggu terakhir akan luluh. Saat azan maghrib berkumandang, meja sudah tertata. Ayam bakar kecap, sambal, lalapan, kolak pisang, dan segelas es teh manis. Hani keluar dari kamar dengan pakaian rumah yang rapi. Ia duduk dan memandang meja. "Hanya ini?" tanyanya pelan. Dika tersenyum, belum menyadari arah pembicaraan. "Iya, kesukaanmu." Hani menatap ayam bakar itu seolah melihat sesuatu yang tidak layak. "Mas, aku ini baru saja naik jabatan, kepala bagian. Aku akan membawahi banyak orang, dan kamu merayakannya seperti ini." Dika terdiam. "Aku pikir kamu akan mengajakku ke restoran hotel, atau setidaknya memberikan sesuatu yang lebih pantas." "Hani, kondisi kita." "Itu dia," potong Hani tajam. "Kondisi kita." Kamu selalu berlindung di balik kata itu, seolah-olah aku harus puas selamanya dengan meja kayu goyang ini dan motor tua itu. Dika menelan ludah. "Aku hanya ingin merayakan dengan yang kita mampu. Aku tidak ingin hidup sekadar mampu, aku ingin lebih." Suasana yang seharusnya hangat berubah dingin. Ayam bakar yang masih mengepul kini terasa seperti saksi bisu pertengkaran mereka pertama di bulan suci itu. Hani berdiri kasar hingga kursi terjatuh. "Aku lelah merasa kecil di hadapan teman-temanku." Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dika tetap duduk, sendok di tangan tanpa selera. Di luar, hujan turun semakin deras, seakan langit pun ikut menyuarakan kegundahan. Sejak malam itu perubahan Hani semakin nyata. Ia mulai memesan taksi online setiap pagi. Tidak pantas kepala bagian datang di antar motor butut. Katanya dingin ketika Dika menawarkan diri. Ia membeli tas baru, mahal, alasan investasi penampilan. Ia mulai sering lembur, pulang hampir pukul 9 malam. Ketika Dika bertanya, "Kenapa sering sekali rapat sampai malam?" Hani menjawab singkat, "Tanggung jawabku lebih besar sekarang." Ramadan yang dulu mereka isi dengan tadarus bersama, kini berubah. Hani sering berkata lelah dan langsung tidur setelah tarawih. Dika membaca sendiri di ruang tengah. Di masjid, ceramah tentang keikhlasan dan bahaya cinta dunia terasa seperti gema yang tak sampai ke rumahnya. Suatu sore, Dika datang ke kantor Hani untuk mengantarkan payung yang tertinggal. Ia menunggu di luar gerbang. Dari jauhan, ia melihat Hani keluar bersama seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Pria itu tertawa sambil membuka payung besar untuk Hani. Ia tidak tahu siapa dia. Namun cara Hani bersenyum berbeda, lebih cerah, lebih berbunga. Hani melihat Dikas berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya langsung berubah kaku. "Mas, ngapain kesini?" "Aku cuma mau kasih payung, kamu lupa bawa." "Oh." Hani menerima payung itu tanpa menatap lama. "Ini Pak Adrian, kepala dinas." Dika mengangguk sopan. "Assalamualaikum, Tak." Pria itu tersenyum tipis. "Waalaikumsalam. Oh, ini suaminya Bu Hani ya? Hebat sekali istrinya, kinerjanya luar biasa." "Terima kasih Pak," jawab Dika. Namun ada sesuatu dalam tatapan pria itu, tatapan yang membuat dada Dika terasa sesak. Sepanjang perjalanan pulang, Hani lebih banyak diam.
Saat sampai rumah, ia justru marah. Kenapa Mas datang ke kantor? Memalukan tahu. Memalukan karena apa? Aku cuma mengantar payung. Aku sekarang punya posisi. Aku harus jaga citra. Orang bisa salah paham kalau lihat aku masih diantar motor tua bangu. Dika merasa ditampar. Jadi aku ini aib bagimu? Hani tidak menjawab. Ia masuk ke kamar. Malam-malam terakhir pertengahan Ramadan seharusnya menjadi waktu memperbaiki diri. Namun bagi mereka itu justru waktu retakan semakin melebar. Hani mulai membandingkan secara terang-terangan. Pak Adrian itu visioner, Mas. Cara berpikirnya jauh ke depan. Kita bisa punya hidup lebih baik kalau kamu juga berani ambil resiko. Berani seperti apa? Tanya Dika pelan. Bukan terus-terusan nyaman di bengkel kecilmu itu. Kalimat itu menghunjam. Bengkel kecil itu bukan sekedar tempat kerja bagi Dika. Itu simbol perjuangannya. Ia mulai merasa kalah, bukan oleh pria lain, tetapi oleh standar baru yang tak pernah ia sepakati. Suatu malam, setelah tarawih Dika mencoba mengajak bicara baik-baik. Hani, apa sebenarnya yang kamu cari? Hani menatapnya lama. Aku ingin dihargai. Aku ingin merasa naik kelas. Apakah aku tidak pernah menghargaimu? Sebagai istri iya, tapi sebagai perempuan di dunia nyata tidak cukup. Ramadan ini seharusnya mengajarkan kita menahan keinginan. Hani tersenyum sinis. Atau mungkin Ramadan ini justru membuka mataku bahwa aku berhak atas lebih. Dika terdiam. Ia sadar, ini bukan sekedar soal uang, ini soal arah hidup. Dan di balik semua itu ada sosok yang semakin sering muncul dalam cerita Hani, Pak Adrian. Undangan buka puasa bersama dinas, rapat di hotel berbintang, diskusi proyek di restoran mewah. Hani pulang dengan aroma parfum berbeda, dengan kilau baru di matanya. Dika mulai merasa kehilangan istrinya, meski Hani masih tinggal serumah. Pada malam ke-17 Ramadan, saat umat Islam mengenang nuzulul Quran, Dika duduk sendiri di masjid setelah sholat tarawih. Ia memandangi mushaf di tangannya. Ya Allah, bisiknya. Jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini peringatan, sadarkan kami. Di rumah, Hani menerima pesan singkat. Terima kasih atas makan malammu tadi. Kamu pantas mendapatkan lebih dari yang kamu miliki sekarang. Hani menatap layar ponsel lama. Hatinya berdebar. Ada rasa bersalah, ada rasa bangga. Dan untuk pertama kalinya ia tidak langsung menghapus pesan itu. 10 malam terakhir Ramadan tiba bersama suasana yang berbeda. Di masjid-masjid, lampu menyala lebih terang dari biasanya. Jamaah semakin ramai. Banyak yang memilih iktikaf, membawa sajadah dan mushaf, berharap mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun di rumah kecil itu, cahaya justru semakin redup. Dika tetap berangkat ke masjid setiap malam. Ia memperpanjang sujudnya. Ia memperbanyak doa. Dalam tiap rakaat, ia memohon bukan hanya rezeki, tapi ketenangan. Ia merasa ada badai yang sedang bergerak perlahan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menahannya. Hani justru semakin jarang ikut. Ia sering berdalih lelah atau ada laporan yang harus diselesaikan. Mas, 10 malam ini aku mungkin sering lembur, katanya suatu malam sambil merapihkan koper kecil di atas ranjang. Koper? Dika menoleh. Iya, ada dinas luar kota 3 hari, rapat evaluasi anggaran tahunan di resort pegunungan, mendadak tapi penting. Dika terdiam beberapa detik. Kenapa baru bilang sekarang? Karena surat tugasnya baru turun tadi. Nada suara Hani cepat, defensif. Boleh aku antar besok pagi? Tanya Dika pelan. Hani mendengus. Tidak usah, rombongan berangkat dari kantor. Mas jangan memalukan aku dengan motor itu di depan pejabat-pejabat. Kata-kata itu tidak lagi mengejutkan, tapi tetap saja melukai. Malam itu ketika Hani tertidur, Dika duduk lama di ruang tengah. Ia memandangi koper kecil yang sudah siap di sudut kamar. Di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari sebelumnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tak bisa lagi tidur nyenyak. Selembar kartu kunci hotel berbintang terselip di dalam tas kerja Hani. Hotel itu bukan hotel biasa, itu hotel butik mewah di pusat kota.
terkenal sebagai tempat privat para elit. Saat ia bertanya, Hani menjawab singkat, "Rapat dadakan, kamu tidak perlu tahu detailnya." Namun, jawaban itu tidak memadamkan kecurigaan. Sebagai teknisi komputer, Dika terbiasa berpikir logis. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi ia juga tidak ingin menjadi suami yang pura-pura buta. Dengan tangan gemetar dan hati yang berat, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyelipkan pelacak GPS kecil, alat mungil yang biasa ia gunakan untuk menguji perangkat klien, ke dalam lapisan dalam koper Hani. Ia membenci dirinya sendiri karena melakukannya. Tapi lebih dari itu, ia takut pada kemungkinan yang lebih buruk. Pagi keberangkatan itu terasa hening. Hani tampak rapi dan anggun dengan setelan dinasnya. Wajahnya dirias lebih tebal dari biasanya. Parfumnya lebih kuat. "Aku berangkat dulu," katanya singkat. Dika mengangguk. Hati-hati. Tak ada pelukan, tak ada doa yang diucapkan bersama seperti dulu saat salah satu dari mereka bepergian. Setelah Hani pergi, Dika duduk memandangi ponselnya. Aplikasi pelacak itu menunjukkan titik kecil bergerak dari kantor dinas. Ia menahan nafas. Awalnya titik itu bergerak sesuai arah luar kota. Namun 1 jam kemudian, ia menyadari sesuatu. Titik merah itu tidak berhenti di resort pegunungan seperti yang disebutkan Hani. Ia justru kembali ke pusat kota. Dika menelan ludah. Titik itu berhenti di sebuah hotel butik mewah di sisi lain kota. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya transit, mungkin ada rapat tambahan. Namun malam menjelang dan titik itu tidak berpindah. Dika tidak berbuka dengan tenang malam itu. Azan maghrib terdengar seperti gema jauh. Ia hanya minum seteguk air, lalu duduk memandangi layar ponselnya. Saat tarawih dimulai di masjid, ia justru tetap di rumah. Hatinya seperti tertampat pada titik merah itu. Sekitar pukul 10 malam, titik tersebut tetap diam di lokasi yang sama. Keputusan itu akhirnya lahir dari campuran luka dan keberanian. Ia mengambil jaketnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Motor tua Dika melaju membelah jalanan yang basah oleh gerimis. Lampu-lampu kota berpendar samar. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. "Ya Allah, jika ini hanya prasangka, ampuni aku. Tapi jika ini kebenaran, kuatkan aku." Hotel itu berdiri megah dengan dinding kaca dan lampu kuning hangat. Petugas keamanan berjaga di pintu masuk. Dika memarkir motornya agak jauh, merasa kecil di antara deretan mobil mewah. Ia masuk dengan langkah ragu. Lobi hotel harum dan sunyi. Musik instrumental mengalun pelan. Dengan sedikit tipu muslihat, mengaku membawa dokumen penting untuk istrinya, ia berhasil mengetahui nomor kamar. Kamar 404. Nomor itu terasa seperti simbol kehancuran. Dika berdiri di depan pintu, nafasnya berat, tangannya terangkat, lalu mengetuk. Tok, tok, tok. Beberapa detik terasa seperti 1 abad. Pintu terbuka perlahan. Hani berdiri di sana. Ia mengenakan jubah mandi tipis. Rambutnya tergerai. Wajahnya pucat melihat siapa yang berdiri di depan. "Mas," suaranya gemetar. Di balik tubuh Hani, di atas ranjang yang belum rapi, tampak seorang pria batua telanjang dada bangun setengah sadar. "Pak Adrian." Dunia Dika runtuh dalam 1 detik. "Jadi ini dinasmu?" Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Hani panik. Ia melangkah keluar mencoba menutup pintu agar Dika tidak melihat lebih jelas. "Kamu ngapain kesini?" bisiknya keras. "Aku hanya ingin memastikan istriku baik-baik saja. Kamu tidak berhak mengikutiku." Kalimat itu menghantam lebih keras dari pengakuan. "Tidak berhak?" ulang Dika pelan. "Aku suamimu, Hani." Dari dalam kamar, Adrian kini sepenuhnya bangun. Ia berdiri dan meraih telepon kamar. "Security," katanya dingin. Hani justru mendorong Dika menjauh. "Pergi, Mas, kamu hanya menghambat karierku." Kata-kata itu seperti pedang. Beberapa menit kemudian, 2 petugas keamanan datang. Tanpa banyak bicara, mereka menggiring Dika ke lobi. Ia tidak melawan. Di tengah lobi yang terang dan wangi, ia merasa seperti sampah. Beberapa tamu menoleh, ada yang berbisik, ada yang memandang dengan iba. Di luar hujan turun deras. Dika berdiri di bawah guyuran air, tidak bergerak. Ia tidak tahu mana yang lebih basah,
pakaiannya, atau hatinya. Ia teringat malam-malam sahur mereka, tadarus bersama, pelukan di atas motor. Semua terasa seperti kebohongan panjang. Aku bersumpah, aku tidak akan lagi memohon padamu, Hani. Namun dalam hati kecilnya bukan balas dendam yang tumbuh, melainkan kehampaan. Ia pulang menjelang sahur, rumah terasa asing, meja makan kosong, dinding yang dulu hangat kini dingin. Tanpa sadar, azan subuh berkumandang. Pertama kalinya, Dika merasa sulit berdiri untuk sholat, tapi ia memaksa diri bangkit. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Dalam sujudnya ia menangis, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena merasa gagal menjaga rumah tangganya di bulan yang seharusnya penuh rahmat. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Jika hatinya sudah bukan untukku, jangan Engkau biarkan hatiku hancur karena itu. Air matanya bercampur dengan sajadah yang basah. Sementara itu, di kamar hotel mewah, Hani sudut terpaku. Adrian merapikan bajunya dengan santai. Sudah aku bilang, jangan beri ruang untuk orang lemah seperti itu dalam hidupmu. Hani memeluk dirinya sendiri. Ia suamiku, katanya pelan. Dan apa yang sudah dia berikan padamu? Adrian menatap tajam. Aku bisa memberikanmu masa depan. Kata-kata itu menggoda sekaligus menakutkan. Hani memejamkan mata. Untuk sesaat, bayangan Dika di bawah hujan terlintas di pikirannya. Tapi ia mengusirnya. Ini pilihanku, bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, sesuatu telah retak. Dan retakan itu tidak akan bisa diperbaiki dengan tas mahal atau makan malam mewah. 10 malam terakhir Ramadan terus berjalan. Orang-orang menangis memohon ampun di masjid. Ada yang bersujud lama berharap dosa-dosanya dihapus. Di satu sudut kota, seorang suami bersujud memohon kekuatan. Di sudut lain, seorang istri menukar ketenangan dengan kilau semu. Dan di balik kabut dinas dan lampu hotel yang mewah, pengkhianatan telah sempurna terjadi. Bab ini berakhir bukan dengan teriakan, tapi dengan sunyi yang mengerikan. Sunyi seorang pria yang menyadari bahwa cintanya mungkin telah mati, bahkan sebelum Ramadan berakhir. Malam setelah peristiwa di hotel itu terasa seperti malam tanpa ujung. Dika duduk sendirian di ruang tengah rumah warisan itu. Lampu neon berkedip pelan, seolah ikut kelelahan menyaksikan kehancuran yang tak terucap. Di sudut meja makan, bekas noda kecap ayam bakar beberapa hari lalu masih samar terlihat. Simbol kecil dari cinta yang pernah ia perjuangkan. Azan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah. Biasanya, suara itu mengundang ketenangan. Namun malam itu, ia terdengar seperti panggilan dari dunia yang terasa jauh. Dika berdiri, mengambil tas besar dari lemari. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Rumah itu milik almarhum ayah Hani. Secara hukum dan adat, ia hanyalah menantu yang menumpang. Dan setelah apa yang terjadi, ia merasa tidak lagi punya tempat di sana. Bahkan sebagai bayangan, ia memasukkan pakaian seperlunya, beberapa peralatan teknis bengkel, laptop tua yang setia menemaninya bertahun-tahun, tasbih kayu pemberian ibunya. Setiap benda yang ia sentuh terasa seperti potongan kenangan. Di meja makan, ia meletakkan kunci rumah. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Karena baginya, penjelasan sudah selesai di depan kamar 404. Kontrakan kecil di gang sempit itu jauh dari kata nyaman. Dindingnya lembab, lantainya semen kasar, atapnya berderit saat angin lewat. Namun bagi Dika, tempat itu terasa lebih jujur. Ia duduk bersandar di dinding. Tas-tas masih tergeletak belum dibuka. Jam menunjukkan pukul 23.48 menit. Malam-malam terakhir Ramadan terus berjalan. Orang-orang mungkin sedang iktikaf, menangis dalam sujud, memohon ampun atas dosa-dosa yang disadari maupun tidak. Dika memutar tasbih di tangannya. Aku tidak ingin membenci, bisiknya lirih. Tapi ya Allah, kenapa rasanya sakit sekali? Ia teringat ucapan Hani, kamu hanya menghambat karierku. Kalimat itu seperti palu yang terus memukul. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, dengan Bapak Dika? Suara di seberang terdengar resmi, namun tegang. Iya. Kami dari kepolisian mohon maaf menghubungi malam-malam. Kami ingin mengabarkan bahwa terjadi kecelakaan hebat sekitar 1 jam lalu di jalan raya lintas provinsi. Dika terdiam. Sebuah mobil sedan mewah hitam itu mengalami remblong di turunan tajam saat hujan deras. Kendaraan tersebut terjun ke jurang dan terbakar.
Berdasarkan identitas yang kami temukan, salah satu penumpangnya atas nama Hani. Nama itu terasa seperti gema di ruang kosong. Dan satu pria bernama Adrian, lanjut suara itu. Dika memejamkan mata. Tidak ada yang selamat, Pak. Jenazah sudah dievakuasi ke RSUD terdekat. Kami butuh keluarga untuk proses identifikasi. Dunia terasa sunyi. Tidak ada suara selain nafasnya sendiri. Baik, jawabnya pelan. Telepon terputus. Ia tidak langsung bergerak. Tidak menangis, tidak berteriak. Hanya duduk diam. Seolah seluruh emosinya telah terkuras sebelumnya. Hujan turun lagi malam itu. Lebat. Dika akhirnya berdiri, mengambil jaket lalu keluar menuju rumah sakit yang disebutkan polisi. Ruang jenazah selalu memiliki suasana yang sama. Dingin, bau formalin dan kesunyian yang berat. Petugas membawa ia ke dalam. Mohon maaf, kondisinya sulit dikenali, kata petugas. Ketika kain penutup dibuka, Dika merasa seperti melihat akhir dari sebuah cerita yang tak pernah ia bayangkan. Wajah itu tak lagi utuh. Tubuh itu tak lagi sempurna. Namun ia mengenali cincin di jari tangan yang pernah ia sematkan 3 tahun lalu dengan gemetar bahagia. Ini istri saya, ucapnya datar. Air mata tidak langsung jatuh. Ia hanya menatap lama. Hani telah pulang. Bukan ke rumah warisan ayahnya. Bukan ke pelukan Dika. Tapi pulang kepada Tuhan di bulan yang suci. Proses administrasi berjalan cepat. Polisi menjelaskan kronologi. Mobil melaju cukup kencang, Pak. Jalan licin, rem diduga blong. Di tikungan tajam kendaraan tak terkendali. Dika hanya mengangguk. Tidak ada yang tahu bahwa 1 jam sebelum kecelakaan itu, mungkin Hani sedang tertawa. Mungkin sedang merencanakan masa depan yang tidak lagi menyertakan namanya. Kini semua rencana itu menjadi abu. Kabar kematian Hani menyebar cepat ke kantor dinas. Beberapa rekan kerja datang melayat. Ada yang menangis, ada yang berbisik pelan tentang musibah yang tak terduga. Dika menangkap tatapan-tatapan aneh. Desas-desus pasti akan muncul cepat atau lambat. Tapi ia tidak peduli. Di rumah duka jenazah Hani dimakamkan menjelang siang. Hujan sudah berhenti, menyisakan tanah basah. Saat liang lahat ditutup, Dika berdiri agak jauh. Ia tidak maju untuk menabur bunga pertama. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa telah kehilangan Hani jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Dalam hatinya, Hani telah mati sejak pintu kamar hotel ditutup di depan wajahnya. Namun melihat tanah merah menutup tubuh yang dulu ia cintai, ada rasa lain yang muncul. Bukan lagi marah, bukan lagi benci, tapi sedih yang dalam. Sedih karena semua ini sebenarnya bisa dicegah, jika saja kesombongan tak mengambil alih. Malam takbiran tiba. Takbir berkumandang dari masjid-masjid, anak-anak menyalakan kembang api. Orang-orang saling memaafkan, mempersiapkan hari kemenangan. Dika duduk sendirian di kontrakan kecilnya. Ramadan yang ia jalani tahun ini terasa seperti perjalanan panjang penuh luka. Ia mengingat kembali hari pertama. Sahur hangat, telur balado, tadarus bersama. Ia mengingat malam pertengahan, ayam bakar yang ditolak. Ia mengingat malam hujan di hotel. Dan kini, liang lahat yang masih basah. Ya Allah, bisiknya. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Ia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam terakhir Ramadan. Dalam sujudnya kali ini, tidak ada lagi sumpah, tidak ada lagi amarah. Hanya doa. Ampuni dia ya Allah. Ampuni juga aku jika aku kurang membimbing. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia mendoakan Hani. Pagi lebaran datang dengan cahaya lembut. Dika mengenakan baju koko lamanya. Ia berjalan ke masjid untuk sholat Id sendirian. Di khutbah Id, khotib berkata, kemenangan sejati bukanlah tentang harta, jabatan, atau pujian manusia, tapi tentang hati yang kembali bersih. Kalimat itu terasa seperti jawaban. Setelah sholat, orang-orang saling bersalaman. Mohon maaf lahir batin, Dik, ujar Pak Rahmat, penjual sembako. Mohon maaf lahir batin, jawab Dika. Untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Bukan karena kehilangan itu tidak sakit, tapi karena ia memutuskan untuk tidak membawa kebencian melewati Ramadan. Beberapa minggu kemudian, Dika kembali fokus ke bengkel kecilnya. Ia pindah sepenuhnya ke kontrakan. Pelanggan perlahan kembali berdatangan. Ia tidak lagi mengejar pembuktian. Ia hanya bekerja, sholat, dan hidup. Kadang saat sahur tiba di bulan-bulan setelahnya, ia teringat aroma telur balado dan suara Hani di dapur kecil. Kenangan itu masih menyakitkan. Namun kini, ia memandangnya sebagai pelajaran. Bahwa Ramadan bukan sekedar suasana sahur dan tarawih. Ramadan adalah cermin. Ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita memilih bersyukur atau tergoda kilau dunia? Hani memilih jalan yang berbeda. Dika memilih bertahan.
Dan takdir memilih menutup kisah mereka dengan cara yang tak mereka bayangkan. Di ujung jalan yang licin dan hujan deras itu, takdir menjemput dengan tegas, meninggalkan Dika berdiri di antara puing-puing cinta yang hancur. Namun dari puing-puing itu pula, ia belajar satu hal, bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Kadang ia adalah cara Tuhan menyelamatkan seseorang dari kehancuran yang lebih besar. Ramadan tahun itu berakhir dengan sunyi. Namun di balik sunyi itu, lahir seorang pria yang lebih kuat. Bukan karena ia tidak pernah hancur, melainkan karena ia memilih bangkit, meski hatinya pernah runtuh.